Christian Prince menantang seluruh ustadz-ustadz di Indonesia untuk menjawab video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Alwan TV di mana saja Anda berada, saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal kita selama bulan Ramadan ini. Ada yang menarik baru-baru ini di mana ada video yang menampilkan di mana Christian Prince menantang ustadz-ustadz Indonesia. Pertanyaan menggelitiknya adalah kenapa Indonesia? Christian Prince masih berhutang 100 video kebohongan yang harus dia jawab. Lalu kenapa arah angin bisa membawanya ke Indonesia? Saya berasumsi bahwa karena mungkin saja di Indonesia banyak sekali fans Christian Prince yang kemudian membuatnya populer. Dan mungkin ini sebuah giveaway buat mereka. But it's okay, tidak masalah. Karena pada hakikatnya saya mungkin harus memberitahukan kalian sebuah fakta bahwa ustadz-ustadz dan kiai-kiai kami, mereka terlalu sibuk untuk mengurusi dakwah. Mereka tidak punya waktu untuk hal remeh-temeh yang seperti ini. Tapi jangan khawatir, ada pepatah tak ada akar rotan pun jadi. Insya Allah di episode kali ini Alwan TV akan mencoba untuk merespon video tantangan Christian Prince. Mari langsung saja melihat poin-poin penting apa yang dia sampaikan, lalu kita respon. Sepakat? Silakan menyimak. Poin yang pertama, Christian Prince menganggap pertanyaan yang akan diajukan adalah pertanyaan sangat serius dan tak satu pun Muslim yang akan mampu menjawabnya. They have big mouths. Look at them. Look at them. Look at these pictures. Look at this guy. He's holding the microphone. Look how big his mouth. Look how big their salary. Look how much money they make. Look how big their house is. But look how small their answers, and they have no answers at all actually. Today we have a very serious question and none of those people can answer. Poin yang kedua, Christian Prince mengatakan kita umat Islam meyakini Rasulullah SAW mati terbunuh, di mana dua kelompok besar yaitu Syiah dan Sunni meyakini hal tersebut. Hanya bedanya Syiah meyakini dia dibunuh oleh orang Sunni dan Sunni meyakini bahwa dia dibunuh oleh orang Yahudi. Untuk mendukung pernyataan itu, dibawakanlah sebuah video yang nanti akan kita lihat dan kita respon isi dari video tersebut. Muhammad, and they believe that Muhammad was killed. But how he was killed? The Shia, they believe that the Sunni killed Muhammad. The Sunni believe that the Jews killed Muhammad. Poin yang ketiga atau yang terakhir adalah Christian Prince pertanyakan mengapa Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Isa dan tidak menyelamatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And this is the challenge will be for the Muslims. As long Muhammad was killed by poison, and both of you Shia and Sunni agree, as we heard, how come your God Allah did not allow Jesus to be killed, but he allowed Muhammad to be killed? So the challenge is, why Allah he allow Muhammad to be killed by the Jews by poison, and he will not let Isa to be killed by the Jews? Insyaallah kita akan menjawab ketiga poin tersebut. Poin yang pertama adalah pertanyaan dari Christian Prince sangat serius dan tidak ada Muslim yang bisa menjawabnya. Ya, apa yang mau saya jawab untuk ini? Saya mengenal Christian Prince sudah lama sekali, bahkan sebelum dia aktif di Skype. Dulu dia masih aktif di Poltalk. Tapi saya mau sampaikan bahwasanya menepuk dada lalu menganggap kita yang terhebat, yang lain bodoh, atau meninggikan suara, atau menyudutkan orang dengan berkata-kata buruk,
itu tidak membuat lantas pendapat kita menjadi super. Yang saya harus akui adalah bahwa Christian Prince menyerang Islam dari sisi-sisi yang berbeda. Saya harus akui itu. Dari sisi sejarah, dari sisi hadis, dari sisi tafsir, maghazi, dan lain-lain. Bahkan fatwa-fatwa para ulama. Yang mana bagi orang Arab, mereka bisa saja mudah mengakses itu. Mereka tinggal buka di internet, baca buku, dan semua tersedia. Dan yang dilakukan, sorry to say, agak licik. Saya ambil contoh seperti ini. Anda bayangkan ada seseorang yang mengambil ayat Alkitab, lalu dia mengatakan, lihat, Yesus itu menyuruh orang membunuh. Ketika Anda melihat itu, pihak Kristen tidak akan menerimanya. Mereka akan menuduh Anda cherry picking. Anda mengambil satu ayat, kemudian membuat kesimpulan. Yesus tidak seperti itu. Konteksnya seperti ini. Coba dibaca dari ayat yang pertama sampai terakhir, sehingga Anda bisa memahami konteksnya. See, we need to be fair. Kita harus menjadi adil dalam membahas segala apapun. Tapi sepertinya hukum itu tidak berlaku untuk Christian Prince. Yang dilakukan selanjutnya adalah bagaimana dia membawa sepotong-sepotong ayat, hadis, tafsir, dan tidak membawanya kepada konteks, lalu kemudian mempengaruhi setiap orang bahwa inilah Islam, bahwa inilah yang diajarkan Islam, sehingga bagi mereka yang tidak punya kemampuan berbahasa Arab, tidak punya kemampuan untuk melihat kitab-kitab ulama, tafsir, maghazi, hadis, dan lain-lain, maka yang terjadi adalah bagi pendukung fans berat Christian Prince, mereka akan mengamini 100% apa yang dikatakan oleh Christian Prince, yang bahkan mereka sendiri tidak tahu apa itu yang disampaikannya. Bahkan kalau saya melihat video yang berbahasa diterjemah ke dalam bahasa Indonesia ini, mereka saja bahkan salah menerjemahkan sekte Bukhari, sekte Bakri. Oke. Untuk itulah seperti Farid, saya sangat mengapresiasinya sebagai orang yang juga bisa berbahasa Arab dan bisa merujuk kepada kitab-kitab langsung ke para ulama. Saya mengapresiasi dari Farid yang membuat 100 model bentuk kebohongan yang dilakukan oleh Christian Prince. Saudara kalau tidak mau hanya menerima begitu saja dan masih mau bersikap adil, maka silahkan nonton juga Christian Prince yang ditanggapi di video Farid Respond. Fair enough, Anda lihat dari kedua sisi, Anda menjadi objektif. Saya bukan tipe orang yang suka dukung-mendukung. Kalaupun misalnya ada ustadz yang dia menjelekkan Kristen, di mana dia membawa sesuatu hal yang mengada-ngada, pastikan saya orang yang di depan yang akan membantahnya. That's not good. We need to be fair, ya. Adil itu adalah keutamaan yang paling mulia di dalam Islam. Itu saja tanggapan saya untuk poin yang pertama. Sekarang kita pindah ke poin yang kedua. Poin yang kedua adalah Christian Prince menyampaikan bahwa baik Sunni maupun Syiah sepakat bahwa Nabi kita Muhammad SAW dibunuh. Dan untuk meyakinkan itu, dia membawakan sebuah video yang kalian bisa lihat sebagai berikut. He is speaking about what the Sunni believe and what the Shia believe about the death of Muhammad. And the challenge will come right after we hear Sheikh Yasser al-Habib. In hadiths, even those reported by the Bakri sect, it is confirmed that the Prophet, peace be upon him, and his pure family was martyred. For example, Ahmad ibn Hanbal, At-Tabarani, and As-San'ani, among other famous scholars of the Bakri sect, reported Abdullah ibn Mas'ud, a companion to Allah's Prophet, saying, لأن أحلف تسعا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قتل قتلا أحب إلي من أن أحلف واحدة أنه لم يقتل
وذلك بأن الله جعله نبيا واتخذه شهيدا. I am willing to take an oath 9 times that the Prophet was murdered, but I am not willing to take an oath even once that he was not. This is because Allah made him a prophet and a martyr as well. How then was the Prophet murdered? And who were the perpetrators of such a heinous crime? It is from this point that the paths of the Shiites and the Bakri sect diverge. While Bakri sect claim that the Prophet was poisoned by the Jews, Shiites stress that he was poisoned by his 2 wives, Aisha and Hafsa, as commanded by their fathers, Abu Bakr and Alright, so now we heard that the Sunni and the Shia, both of them, they agree that Muhammad was killed. Baik, itu adalah video yang dimunculkan Christian Prince untuk membuktikan bahwa kita umat Islam percaya bahwa Nabi kita Muhammad SAW dibunuh. Nah, sekarang begini tanggapan saya untuk poin yang kedua ini. Yang pertama adalah Christian Prince tidak menampilkan awal video. Kalau kita lihat awal video, bagaimana yang disebut ulama Syiah ini bercerita, maka kita akan faham pandangan dari umat Islam terkait poin yang kedua ini. Kita lihat saja videonya ya. Even today, the Muslims know very little of their Prophet's history, peace be upon him and his pure family. Therefore, they believe he died a natural death, but in fact, he had been assassinated. Even today, the Muslims know very little of their Prophet's history, peace be upon him and his pure family. Therefore, they believe he died a natural death, but in fact, he had been assassinated. Baik, Anda sudah mendengarnya, bahkan sampai 2 kali saya putarkan bagaimana dia mengatakan bahwasanya dia memunculkan sebuah fakta yang disebabkan karena umat Islam tidak banyak tahu, sedikit tahu tentang sejarah Nabi Muhammad SAW, di mana, saya ulangi, di mana kita semua umat Islam meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW mati secara normal. Sekali lagi, secara normal. Maksud saya, ulama atau yang dianggap ulama ini juga mengetahui fakta bahwa kebanyakan kaum muslimin meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW itu meninggal secara normal. Dari sini saja, seharusnya Christian Prince ketika menonton video ini, dia harus menyadari, setidaknya aware bahwasanya ini bukan kesepakatan Sunni ataupun Syiah. Ini bukan kesepakatan Sunni ataupun Syiah. Oke. Untuk itu mari kita coba jawab apa yang disampaikan oleh yang dianggap ulama tadi, yang mengatakan bahwa sedikit umat Islam yang tahu akan hal itu. Sebelumnya saya perkenalkan kalian dulu siapa ulama yang ada di video itu. Sebenarnya untuk mengetahui siapa Yasser Al-Habib, kalian bisa saja ke Wikipedia atau kalian ketik di Google siapa Yasser Al-Habib. Tapi saya ingin ambil referensi ini dari kelompok Syiah, makanya saya pergi ke salah satu laman blog mereka, yaitu Syiah News WordPress. Dan ini sedikit gambaran tentang siapa Yasser Habib, khususnya untuk kalangan Syiah sendiri. Kita lihat di sini ketika Syiah mencoba untuk merespon dan menanggapi artikel dari Foa Islam. Nah,
Saya langsung saja di sini. Di sini ditulis Yasir Habib, ulama yang bukan ulama. Saya tidak perlu baca ini. Nah, kita sekarang jawab dulu. Maksud saya lihat dulu jawaban mereka dari kelompok Syiah. Emang siapa tuh Yasir Habib? Dalam penelitian ilmiah sekuler pun kita mesti merujuk pendapat para pakar. Coba. Bukan orang pinggiran jalan. Ya. Contohnya, apa mungkin meneliti masalah sistem politik Indonesia dengan merujuk pendapat penjual tahu di pasar? Tentu tidak, kita mesti mencari narasumber yang sudah diakui kepakaran, misalnya ilmuwan politik dari LIPI, apalagi masalah agama. Jadi dalam hal ini, Yasir Habib bagi kalangan Syiah sendiri dianggap bukan siapa-siapa, tetapi orang pinggir jalan, penjual tahu di pasar, karena dia bukan narasumber yang bisa diakui kepakarannya. Dalam mazhab Syiah yang dianggap pakar dan rujukan yang valid adalah, ini disebutkan rujukan yang valid bagi Syiah adalah Ayatullah, sudah setingkat profesor. Jadi Ayatullah itu gelaran untuk setingkat profesor. Posisi tertinggi di antara mereka adalah rahbar atau wali faqih. Jadi ada istilah untuk ulama yang sudah tinggi disebut sebagai rahbar atau wali faqih. Seperti Ayatullah Al-Uzma Sayyid Ali Khamenei. Beliau mengatakan Syiah yang dipropagandakan melalui media massa London dan Amerika dengan target memecah belah umat tidaklah berada di jalur Syiah yang sesungguhnya. Oke, kebetulan Yasir Habib ini termasuk di ini Syiah yang biasa dikenal dengan Syiah London. Oke, nah kita kenalan dulu dengan Yasir Habib. Nah, ini sebenarnya di Wikipedia ya, kalian bisa lihat. Dia dilahirkan di Kuwait pada tahun 1979. Masih muda untuk jadi ukuran ulama terkemuka, lulusan ilmu politik Universitas Kuwait. Artinya tidak ada latar belakang keilmuan hauza ilmiah. Pandangan dalam agama sangat ekstrim, termasuk mengenai sejarah wafatnya Fatimah putri Nabi SAW yang kerap kali kecaman dialamatkan kepada Khalifah Abu Bakar, Umar serta Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Makiannya yang dia lakukan dan seterusnya, ini bisa kalian lihat di Wikipedia. Nah kita lihat di sini menurut kantor berita Abna, ini kantor berita milik Syiah, Ayatullah Uzma Makarim Shirazi dalam perkuliahannya tanggal 30 menyikapi munculnya fitnah terbaru yang dihadapi umat Syiah dengan keberadaan Yasir Al-Habib yang mengatasnamakan Syiah telah melakukan penghinaan terhadap istri Nabi Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, apakah kamu mendengar ada seorang yang tidak tahu apa-apa namun menyebut diri sebagai ulama Syiah yang sekarang menetap di London yang telah mengucapkan perkataan yang tidak pantasnya disematkan kepada istri Nabi? Jadi jadi mungkin ini sedikit gambaran siapa Yasir Al-Habib ini. Bahwa ketika dia berbicara tentang Syiah, apakah itu berarti sudah benar-benar Syiah atau tidak? Nah, sekarang saya akan menunjukkan kepada kalian pendapat Syiah, ulama Syiah dalam tanda kutip, terkait apakah Nabi itu mati terbunuh atau mati seperti layaknya kita. Nanti kita lihat lagi. Oke, ini salah satu contoh dari jawaban dari ulama Syiah. Dalam hal ini kalian bisa cek saja di websitenya, ada Ask the Sheikh ATS. Website ini kurang lebih menjawab pertanyaan yang ditujukan untuk Syiah. Dan di sini pertanyaannya dengan besar sekali ya. Was the Holy Prophet martyred or did he die a natural death? Apakah Nabi Muhammad itu mati syahid atau dia mati natural death, mati seperti biasa, mati layaknya kita? Dan di sini diterangkan ya bahwa ada masalah narasi. Mungkin ini juga teman-teman tidak terlalu dalami dan saya pikir tidak perlu diterangkan di sini.
seperti hadisnya mursal, ada cuma satu narasi dan lain. Ini penjelasan terlalu detail ya. Nah, saya langsung saja kita ke konklusinya. Jadi setelah menjelaskan di atas dan di sini di bawahnya kalian bisa lihat ya. In conclusion, it seems most likely that the Prophet, peace be upon him, died of natural causes and was not poisoned, and God knows best. Jadi kesimpulannya adalah bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mati seperti layaknya kita meninggal biasa dan tidak diracun. Dan wallahu alam bisawab, Allah lebih tahu. Oke, ini pendapat Syiah. Saya bukan Syiah, tapi ini membantah klaim dari Christian Prince bahwa Syiah sepakat. Saya ulangi, Syiah sepakat. Saya sudah tunjukkan bukti. Sekarang kita lihat Sunni bagaimana pandangan mereka. Sepakatkah? Untuk pandangan Sunni, saya bawakan tulisan yang cukup menarik dari Dr. Adnan Ibrahim. Beliau pastinya seorang Sunni karena beberapa kali debat dengan Syiah bahkan. Oke, saya ingin perlihatkan dia di sini. Pertanyaannya sama, apakah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat atau mati diracun? Dan panjang sekali ya. Saya mungkin juga tidak akan sangat memakan waktu kalau saya terangkan ini secara detail satu persatu karena akan sangat panjang sekali ya. Nah, cuman kita ambil ya beberapa di sini, beberapa yang mungkin sedikit menggambarkan pendalilannya ya. Intinya dia tidak setuju bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dibunuh. Fahada makna maksumiyah ar-rusul wa ala kulli hal alladhina nantahi ilaihi, dan seterusnya. Di sini dikatakan wa huwa ra'su haula'il khamsa ulul azmi. Jadi ada 5 nabi ulul azmi yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bahkan tertingginya, ra'su itu kepalanya, kepala dari para nabi itu, ulul azmi itu ya. La yumkin li ahad ay yatasallata alaihi fayaqtuluh. Jadi tidak mungkin ada yang bisa membunuhnya. Dan ini nanti juga akan dikaitkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala menjaganya. Tapi poin pentingnya adalah sangat salah kalau Christian Prince beranggapan bahwa Muslim baik Sunni maupun Syiah sepakat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibunuh karena racun. Tentu saja dia punya agenda kan untuk menampilkan bahwa Islam sepakat, lalu kemudian dia meluncurkan pertanyaannya yang ketiga. Tapi saya pikir itu tidak fair. Kita harus lihat dulu apakah benar Muslim baik Sunni atau Syiah setuju dengan hal itu. Tentu saja mereka tidak sepakat. Saya sudah tunjukkan bukti baik dari Syiah maupun dari Sunni. Apakah ada Syiah yang percaya itu? Ya, ada, dan itu sudah muncul di video dari Christian Prince. Dan apakah ada Sunni yang percaya itu? Saya juga akan katakan iya ada, dan itu bisa Anda lihat di kelompok-kelompok yang strict ya. Sekarang kita masuk ke poin yang terakhir, di mana Christian Prince menanyakan mengapa Allah Subhanahu wa taala tidak menyelamatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetapi menyelamatkan Isa alaihi salam. Saya akan menjawab bahwasanya saya orang yang tidak percaya dengan apa yang dituduhkan Christian Prince. Saya termasuk yang percaya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari gangguan manusia. Di dalam surat Al-Maidah ayat 67 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhar rasul, balligh ma unzila ilaika min rabbika wa illam taf'al fama ballagta risalatahu wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Yang maknanya, hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan jika tidak kamu kerjakan apa yang diperintahkan itu, berarti kamu tidak menyampaikan amanatnya.
Allah memelihara kamu dari gangguan manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Lalu bagaimana dengan dalil dan argumentasi yang dimunculkan di video awal oleh Christian Prince, di mana laki-laki yang dianggap ulama Syiah tadi membawakan sebuah riwayat, yaitu sebuah athar tepatnya dari Musnad Imam Ahmad, di mana dikatakan di sana bahwasanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, la an uhlifat tis'an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kutila qatlan ahabbu ilayya min an ahlifa wahidatan annahu lam yuktal. وذلك أن الله عز وجل جعله نبيا واتخذه شهيدا. Sejatinya ini adalah perkataan dari sahabat atau kita kenal dengan athar, di mana Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu lebih menyukai untuk bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala bahwa Nabi Muhammad terbunuh, dan dia berani bersumpah 9 kali untuk melakukan hal itu, tetapi dia tidak berani bersumpah sekali bahwa dia tidak dibunuh. Semata-mata karena Ibnu Mas'ud berharap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gugur sebagai seorang syahid, di mana syahid dalam pandangan orang-orang yang percaya dia mati dibunuh adalah sebuah anugerah tertinggi daripada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mati sebagai martir, mati sebagai seorang yang syahid di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lamu bissawab. Setiap orang punya pendapat dalam hal ini. Yang ingin saya koreksi dari Christian Prince adalah pertanyaan ini menjadi tidak relevan karena dia bertanya sesuatu yang bukan merupakan konsensus daripada umat Islam, bukan merupakan kesepakatan Sunni, bukan merupakan kesepakatan Syiah. Akan menjadi sama kejadiannya ketika saya mendatangi seorang Kristen dan saya membawa pendapat daripada saksi Yehova. Lalu kemudian saya katakan bahwa orang Kristen sepakat bahwa Yesus diciptakan. Apakah semua menjadi setuju? Saya pikir kita harus fair dan adil di dalam bertanya. Itu mungkin nasihat saya untuk Christian Prince. Dan sebagai penutup, mungkin juga untuk mereka-mereka yang ingin melihat pandangan dari seorang kiai kampung, Gus Baha tepatnya, di mana Gus Baha kemudian menampilkan pandangan dua yang berbeda tadi dan menganggapnya dua-duanya baik. Apakah ketika Muhammad terbunuh ataukah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan ketemu lagi di pertemuan yang lain. Saya berharap insyaallah kita akan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa terus berdakwah menyampaikan kebenaran kepada siapa saja. Selamat menyaksikan video dari Gus Baha dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabudute Nabi kue seneng kabudut normal apa diracun? Itu ulama mesti khilaf. Banyak ulama yang mengatakan bagus normal, karena Nabi berstatus maksuman minal a'da, terjaga dari ancaman musuh. Dari segi itu bagus. Jika kabudutnya Nabi normal, meskipun sering perang, kabudutnya itu tidak ditebas pedangnya musuh. Sementara banyak sahabat beliau yang mati karena ditebas pedang musuh. Nabi masyhur kabudut normal di dalam, bahkan beberapa hari gerah normal. Dari segi itu bagus kabudut normal, karena Nabi maksuman minal a'da'i wa wahu ya'simuka minan nas. Tapi Abdullah bin Mas'ud termasuk minas sabiqinal awalin, termasuk sahabat awal yang sepuh, berpendapat tidak boleh Nabi itu kabudut normal, karena Allah ingin menganugerahi rutbatas syahadah, derajat kesyahidan, dan derajat tertinggi adalah rutbatus syahadah. Allah pasti memberi jatah makhluk terbaiknya, manusia terbaiknya, kekasih terdekatnya untuk berstatus syahadah. Jika masyhur ketika Khaibar, Nabi sempat diracun oleh Imro'atun bujuni Miskam bin Salam, ya, Imro'atun Yahudiyah. Setelah diracun, pas Nabi dahar sempat lakahu, sempat didilat. Terus Nabi didhawuhi kalian niku dira usatin wau, ya Rasulullah la takulni fa inni masmumah, jenengan ampun dahar kula niki masmumah. Jadi daging sing didhari itu matur ngoten Nabi.
Beberapa sahabat yang ikut dari Nabi langsung mati. Langsung matinya sahabat karena tidak maksum. Nabi gak langsung kapundhut. Tapi ketika Nabi gerak, Nabi apa? Masyhur Nabi ngendikan, "Mazalat aklatu Khaybar tu'akiluni fal ana awanung kita ya bari." Apa yang saya makan ketika Khaybar, ya apa yang saya makan ketika Khaybar itu selalu menggerogoti usus saya dan sekarang saatnya putus. Terus Nabi kapundhut. Cara Abdullah bin Mas'ud itu enggak masalah. Karena Nabi orang pilihannya Allah tentu dimatikan dengan rutbah terbaik, yaitu rutbatus syahadah. Jadi eling-eling ya, jadi sing darani kapundhut normal yo fadhailun Nabi, sing darani Nabi masmum yo fadilai Nabi. Paham ya? Tapi cara pandangnya beda-beda. Ya itu enggak masalah. Napa? Jadi sing darani Nabi kapundhut masmum diracun ya bagus. Dengan makna apa? Nabi yanalu rutbatas syahadah. Nabi dapat derajat syahid, dimana kita tahu mati syahid adalah kapundhut terbaik. Tapi misalnya Nabi benar-benar racun tuh gak ngefek, ya bagus saja, bukti wawaw ya simuka minan nas. Nyatane liyane langsung kapundhut ninggon, Nabi tidak kapundhut sampai berbulan-bulan. Itu pentingnya ngaji ya. Jadi enggak masalah. Ya semua itu enggak masalah. Maksum ya darajah minal fadhail. Kapundhut syahadah juga rutbah terbaik Allah. Karena rutbah terbaik adalah al-mautu bisyahadah. Ya itu enggak masalah.